Hampir semua pegunungan di Tatar Sunda menjadi tempat hunian para leluhur Pajajaran. Gunung Munara, Gunung Galuh, Gunung Kapur, Ciampea, Gunung Gede, Gunung Cermai, Gunung Selamat, serta Gunung Padang. Rupanya pegunungan menjadi suatu tempat yang mengesankan dengan alasan tertentu. Selain itu, dalam babat pegunungan lainnya di luar Pulau Sunda juga banyak mencatat riwayat tentang sejarah Prabu Siliwangi yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Tentunya kondisi tempat-tempat tersebut di atas sudah jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Dahulu kala keadaan alam masih hutan lebat, mungkin juga masih berupa padang savana tanpa pepohonan. Di lain pihak, Prabu Siliwangi juga menyukai gua atau lembah yang mendekati aliran sungai. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi telah mengukir sejarah di wilayah seperti Batu Tulis Bogor, Kutamaneh atau Kutawesi, Pasir Angin, Cengkuk, Cangkuang yang merupakan tempat awal penyebaran keturunannya sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Tetapi di luar tempat-tempat tersebut yang akan diuraikan di sini sebenarnya adalah tentang dengan tabir adanya Prabu Siliwangi. Walaupun terkadang masih bersifat legenda, kiranya nama tempat maupun nama tokoh menjadi alasan kuat yang selalu merujuk padanya sebagai sebuah untaian riwayat, akhirnya tetap perlu ditelusuri tidak hanya oleh keturunan Prabu Siliwangi, tetapi oleh seluruh orang Sunda sehingga dapat menemukan titik terang. Di lain pihak, masih banyak lokasi yang belum terungkap di belahan jagat raya ini yang pernah dijelajahi oleh Prabu Siliwangi, meskipun dengan kendala yang ada seperti narasumber yang sulit mengungkap sejarah Prabu Siliwangi, baik menuturkan dengan pendekatan secara batiniah ataupun artifak. Hendak menuturkan kisah tentang sejarah Prabu Siliwangi, maka harus dari sumber yang berkompeten, sebab tidak mustahil akan menjadi polemik dan cerita yang usang di kalangan rakyat serta anak keturunan Prabu Siliwangi, bahkan mungkin tidak diridhoi oleh objeknya. Dalam pengungkapan pun harus orang yang tepat dan memiliki warisan sejarah, serta mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lingga sangkala, kawi Sangsekerta maupun bahasa Karuhun. Dan jika menyimak Siliwangi, sebaiknya harus identik dengan zaman purba dan bebatuan, sebab latar belakang pada zamannya selalu meninggalkan jejak batu-batuan, gua dan batu bertulis yang merupakan tanda warisnya. Dan menurut orang tua dulu, semua peninggalan itu diawali dari Rumpin dan Ciampea di daerah Bogor, karena dari sanalah awal Prabu Siliwangi digelar ke dalam persada ini. Walaupun demikian, sebagai penghormatan kepada leluhur yang menjadi nenek moyang, di sini kita tetap berusaha menelusuri yang sulit itu dengan coba terus mengungkap sejarah tentang sejarah Prabu Siliwangi, sebab bagaimanapun juga nama Prabu Siliwangi bagi rakyat Tatar Sunda sangat erat kaitannya dengan nama kebesaran daerah. Keberadaan nama kerajaan Pajajaran. Nama Siliwangi banyak dihubungkan dengan nama kerajaan Tarumanegara maupun dengan nama Sunda atau nama kerajaan Pajajaran. Hanya di sini akan disinggung nama kerajaan Pajajaran saja, karena nama kerajaan Pajajaran mungkin yang paling tepat dan sangat berarti, namun bukan nama lainnya diabaikan. Sebagai contoh, nama Tarumanegara yang asal usulnya disebut demikian, sebab di kawasannya banyak pohon tarum, dan sebut negara sebagai tanda dari akses Sunda, Nagara, A. Nama kerajaan Pajajaran sendiri adalah hasil upaya sang pemimpin. Menurut orang tua, nama kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kata jajaran, berjajar atau sejajar, tempat atau jajaran anak cucu dan keturunannya. Sedangkan nama Siliwangi adalah nama gelar untuk setiap anak cucu keturunan dari kerajaan Pajajaran. Meskipun memang tidak semua anak cucunya bisa dikatakan Siliwangi, sebab gelar tersebut hanya kepada anak cucu tertentu yang pantas dan menjadi pemimpin yang dapat menebarkan
kewangian kepada masyarakat. Disebut kokolot bahasa Sunda. Tahun berapa adanya kehidupan masyarakat Pajajaran? Salah satu patokannya angka 081 sebagaimana tertera pada batu makam Sang Hyang Sungging Prabangsa di Cikembar, Sukabumi. Menurut orang tua, angka tersebut merupakan tahun sebelum Masehi. Hal itu menunjukkan bahwasanya Siliwangi pada zamannya telah mengukir budaya tulis yang ada di batu tulis di Cicati maupun di Kawali sebagai ilustrasi bagi generasi berikutnya. Dan konon nenek moyang tersebut mulai menulis dengan mempergunakan jemari ujung kuku. Kuku yang kita kenal merupakan tanda doraka dan dari sisa jasad kulit manusia ketika diciptakan itu. Ternyata ampuh dan tajam terhadap batu sekalipun. Malah menurut informasi orang tua tentang angka dan bahasa pun banyak dipelajari dari alam. Tulisan pada batu itu dikenal dengan istilah aksara lingga sangkala. Dalam situasi zaman sengsara atau zaman prihatin, itu istilahkan mikrob kolbu. Nah, dari situasi mikrob kolbu itulah orang tua dulu mempelajari dan meniru huruf yang ada di dedaunan maupun buah-buahan. Bahkan sampai sekarang dari daun-daun dan buah itu tetap masih ada walau hanya berupa garis, ikal dan berliku. Tetapi tetap mirip dengan tulisan yang dibuat orang tua dulu. Sedangkan tentang fungsi lain dari kuku akan dibahas selanjutnya.